Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam korupsi di lingkaran terdekatnya dan bahwa lembaga anti korupsi Ukraina tidak memiliki keluhan pribadi terhadapnya. Dan tentu saja dia tidak bisa bertanggung jawab atas semua orang. Tidak bisa. Dia menceritakan bahwa mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov telah menipunya dan bahkan mempermalukannya di Amerika Serikat di hadapan Donald Trump, serta ingin merebut kekuasaan dan menjadi Menteri Perang. Dia mengatakan bahwa pada akhir tahun ini Ukraina akan setara dengan Rusia dalam hal wilayah dan akan mencapai paritas, apapun artinya itu. Dia juga mengatakan bahwa pemilu di Ukraina saat ini akan menghancurkan negara. Oleh karena itu, pemilu baru akan diadakan setelah perang. Dan secara umum, perang belum bisa diakhiri karena tidak ada satupun sekutu yang memberikan jaminan keamanan. Dan dia juga belum menawarkan opsi itu kepadanya. Lalu bagaimana cara mengadakan pemilu di Ukraina? Katanya, tak satu pun mitra yang meminta pemilu itu menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakannya. Presiden Zelensky mengadakan konferensi pers tertutup untuk media yang loyal, dan di sana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan paling tajam secara off the record, artinya tidak direkam. Sekarang media yang loyal menegaskan bahwa mereka sudah menanyakan soal Fedorov dan juga soal korupsi, dan jawaban-jawabannya memuaskan mereka. Namun, para jurnalis yang beroposisi menegaskan bahwa itu hanya sandiwara dan mereka mengajukan pertanyaan balik. Bagaimana dengan presiden? Apakah seorang presiden bisa tidak tahu tentang korupsi di lingkaran terdekatnya? Dan bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa staf kantor presiden misalnya berkomunikasi dengan Timur Mindich yang penuh skandal? Yang dari Israel memberikan instruksi? Secara umum, mari kita analisis dan bahas pernyataan terbaru Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang disampaikan tepat pada konferensi pers tertutup ini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan jangan lupa tulis komentar Anda. Jadi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, setelah adanya seruan untuk mengadakan konferensi pers dengan jurnalis Ukraina, bahkan setelah ada upaya untuk mendaftarkan petisi di situs kantor presiden yang entah kenapa tidak didaftarkan. Dan setelah seruan bahwa Zelensky harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mendesak tentang korupsi dan perombakan di pemerintahan. Karena kebungkaman kantor presiden mulai terasa memekakkan telinga, Zelensky akhirnya mengadakan konferensi pers seperti itu, tetapi tidak di depan kamera, dan berlangsung secara off the record, serta hanya untuk beberapa jurnalis terpilih yang loyal saja. Namun demikian, tugas saya di sini bukan untuk menilai formatnya, melainkan menganalisis apa saja yang disampaikan dalam konferensi pers Presiden Ukraina tersebut. Tentu saja, saat ini semua orang khawatir tentang masalah korupsi di kantor presiden. Zelensky menyatakan bahwa para pemimpin lembaga anti korupsi tidak memiliki pertanyaan langsung kepadanya. Dan menurutnya, mereka, maksudnya para pemimpin lembaga anti korupsi, memahami bahwa dia, yaitu Volodymyr Zelensky, secara pribadi benar-benar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Begitulah cara presiden mengomentari kasus korupsi yang melibatkan mantan perwakilan kantor presiden. Khususnya mantan wakil kepala kantor presiden, Irina Mudraya, yang dalam rekaman NABU menawarkan untuk tidak melawan korupsi, tetapi memimpinnya, dan membuatnya terstruktur. Dan dia juga mencuci uang tunai sekarung-sekarung untuk pembayaran jaminan sebesar 150 juta hryvnia. Judul berita, untuk mantan menteri Chernyshev. Dan menurut Volodymyr Zelensky, dia tidak memiliki informasi tambahan apapun tentang kasus-kasus ini yang tidak tersedia di ruang publik. Katanya dia tidak tahu apa-apa, tidak melihat apa-apa, dan sama sekali tidak punya tambahan apapun untuk semua ini. Berikut kutipan dari Zelensky. Sudah cukup banyak detail untuk memecatnya. Saya sebenarnya mendengar bersama Anda beberapa pembicaraan tentang tindakan tertentu, baik yang nyata maupun yang potensial. Membahas hal ini sekarang tidaklah tepat. Apa yang telah diungkapkan di sana menurut saya sudah cukup untuk memecat wakilnya dan satu orang lagi di departemen tersebut. Jika ada informasi tambahan, kami akan menanggapi informasi tambahan itu. Lembaga anti korupsi terus bekerja secara independen. Mereka mengambil langkah-langkah tertentu, kami menanggapi langkah-langkah tersebut. Jika itu seorang menteri dan memang ada alasan untuk memecatnya, maka harus dipecat. Jika ada hal-hal yang belum jelas, maka kita harus menunggu detail tambahan, dan juga putusan pengadilan. Presiden Zelensky juga menyatakan bahwa para pimpinan lembaga anti korupsi tidak memiliki keberatan apapun terhadap dirinya secara pribadi. Dan entah kenapa, dia yakin bahwa mereka sama sekali tidak mencurigainya. Berikut kutipannya. Mereka sangat memahami bahwa saya tidak melakukan hal seperti itu. Dan bagi saya, itu penting.
Ya, secara keseluruhan itulah jawaban atas seluruh skandal korupsi yang mengguncang seluruh Ukraina dan masih menjadi perbincangan hingga sekarang. Dimulai dari Mindich, lalu Yermak, kemudian Chernichev, dan sekarang Mudraya. Dan sepertinya semua ini semakin mendekat ke kantor presiden, sudah langsung masuk ke sana. Tapi Zelensky berkata, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak melihat apa-apa. Dan Nabu serta SAP, presiden yakin, tidak punya keberatan terhadapnya. Menurut saya, inti dari jawaban Zelensky hanya pada satu kalimat. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bersalah. Dan ketika saya tahu, saya langsung memecat orang-orang itu. Meskipun masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah Zelensky benar-benar tidak tahu bahwa pimpinan tertinggi kantornya sedang mengumpulkan uang kotor untuk jaminan mantan menteri? Atau benarkah Presiden Zelensky tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa menurut data Nabu, pimpinan tertinggi kantornya sendiri, yaitu kantor presiden, terus berhubungan dengan Timur Mindich yang penuh skandal? Atau mungkin Zelensky tidak mengambil pelajaran apapun. Setelah mantan kepala kantornya, Andrei Yermak, juga tertangkap karena dicurigai korupsi, semua ini terlihat agak aneh. Zelensky juga mengomentari soal pemilu dan menyatakan bahwa mengadakan pemilu saat perang besar-besaran sangat berisiko dan bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Singkatnya, Zelensky mengatakan, lupakan saja, tidak akan ada pemilu. Menurutnya, sekitar setahun yang lalu, Ukraina didorong dari berbagai pihak untuk mengadakan pemilu saat perang. Berikut kutipannya. Posisi saya sudah jelas. Jika mitra kami menawarkan syarat-syarat konkret di mana pemilu dapat dilaksanakan dengan aman, sah, dan demokratis di Ukraina dengan partisipasi personel militer. Di wilayah garis depan, di luar negeri, tempat jutaan warga kami mengungsi untuk menyelamatkan diri dari perang dengan aman, artinya tanpa serangan dan tembakan artileri, maka mari kita bahas hal ini. Zelensky juga mencatat bahwa saat itu tidak ada satupun mitra barat yang menawarkan syarat konkret yang dapat menjamin keamanan pelaksanaan pemilu. Saya punya satu pertanyaan sederhana di sini. Kenapa begitu? Mengapa para mitra harus memikirkan bagaimana cara mengadakan pemilu di Ukraina? Dan mengapa justru para mitra yang harus menawarkan beberapa opsi? Retorikanya terdengar seperti ini. Zelensky berkata, ya, ada yang mengusulkan untuk mengadakan pemilu. Tapi saya bilang, baiklah, coba tawarkan caranya kepada saya. Dan ketika para mitra tidak bisa menawarkan caranya, dia berkata, kalau begitu pemilu juga tidak akan diadakan. Pertanyaannya, apakah tim Presiden Ukraina sendiri dan parlemen setidaknya pernah memikirkan bagaimana cara mewujudkannya? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada diskusi? Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga kita bisa menyimpulkan memang tidak mungkin? Sudah, kami sudah membahas berbagai skenario. Ada tim krisis khusus yang mengembangkan skenario, memperhitungkan kemungkinan, mereka menganalisis risiko, dan sebagainya. Dan pada akhirnya mereka berkata, dengarkan, kami sudah melakukan kajian yang begitu menyeluruh, dan kami sampai pada kesimpulan bahwa memang tidak mungkin. Dengan begitu, pertanyaan di masyarakat akan sepenuhnya terjawab. Di sini kita harus memahami bahwa semua orang sangat paham bahwa mengadakan pemilu itu berbahaya. Tapi pekerjaan ini tidak dilakukan. Dan akhirnya Zelensky memberikan jawaban yang jelas. Dia sama sekali tidak ingin ada pemilu. Dia punya tujuan yang sama sekali berbeda. Berikut kutipannya. Saya yakin bahwa dalam kondisi perang seperti ini, pemilu secara keseluruhan adalah risiko besar. Pemilu saat ini adalah tsunami bagi negara yang akan memecah belah Ukraina. Oleh karena itu, strategi saya adalah membawa negara ini sampai perang berakhir dan menjaga negara tetap independen dan berdaulat. Dan saya menjalankannya. Soal lain. Ini adalah konfrontasi dengan mantan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov. Ya, benar, memang konfrontasi. Presiden Zelensky menceritakan bahwa setelah memberhentikan Fyodorov dari Kementerian Pertahanan, ia sudah 4 kali menawarkan berbagai format kerja lanjutan di tim, namun dia menolak. Kutipan, biasanya saya tidak bertemu dengan seseorang sampai 4 kali hanya untuk menawarkan pekerjaan, karena saya rasa itu tidak konstruktif. Namun dalam kasus ini, saya melakukannya, mengingat hubungan baik dan lama kami. Ngomong-ngomong, ini sejalan dengan apa yang dikatakan sendiri oleh Fyodorov, bahwa loyalitas dalam hal penunjukan ke suatu posisi jauh lebih penting daripada kompetensi. Dan inilah yang dikatakan oleh Zelensky, bahwa kami memiliki hubungan yang baik dan lama, itulah sebabnya saya menawarkan beberapa format kepada Fyodorov sampai 4 kali. Begitu. Presiden menegaskan bahwa secara pribadi dia bersikap baik terhadap mantan menteri itu, tetapi yakin bahwa dia telah memilih jalan yang salah. Kutipan. Dan memang saya sangat positif dan tetap bersikap baik kepada Mikhail.
Kami telah melalui banyak hal bersama, tetapi saya rasa dia sendiri yang memilih atau mungkin didorong ke arah yang salah. Zelensky tidak merinci hal-hal apa saja yang dimaksud. Namun dia menceritakan bagaimana Mikhail Fedorov diduga ingin membentuk kementerian perang untuk sepenuhnya mengambil alih kekuasaan. Tetapi Presiden langsung mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Zelensky menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas logistik, sementara pengelolaan militer harus tetap menjadi fungsi terpisah yang ditentukan oleh undang-undang. Menurutnya, setelah percakapan pertama, Fedorov menjawab bahwa dia memahami maksud Presiden, namun kemudian mencoba mencapai tujuan yang sama dengan cara tidak langsung. Berikut kutipan dari Zelensky. Saya menelpon dia sejak awal dan berkata, Kementerian Perang ketika tidak ada panglima tertinggi dan kepala staf umum secara praktis berada di bawahmu, lupakan presentasi itu. Ada presentasi seperti itu tentang Kementerian Perang. Dia menjawab, saya paham. Namun, kemudian Fedorov mulai mencari cara lain untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, maksudnya Zelensky mengklaim bahwa seolah-olah Mikhail Fedorov pada suatu tahap memutuskan untuk sepenuhnya menguasai seluruh komando tentara, secara de facto menghapus jabatan panglima tertinggi dan mengikuti analogi Pentagon di Amerika Serikat, membentuk Kementerian Perang, di mana ada Menteri Perang dan di bawahnya seluruh kepemimpinan militer. Tidak ada panglima tertinggi, hanya ada kepala staf jenderal dan tidak lebih dari itu. Jadi ini adalah struktur yang benar-benar berbeda. Dan menurut kata-kata Zelensky, Fedorov mencoba membangun struktur seperti itu untuk dirinya sendiri. Secara terpisah, Presiden memberikan penilaian kritis terhadap tindakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Syrskyi. Menurut Zelensky, Syrskyi menanggapi inisiatif Kementerian Pertahanan dan birokrasinya sendiri, dan Presiden menyebut reaksi seperti itu tidak benar. Dalam percakapan lain, menurut Zelensky, Fedorov mengusulkan untuk secara jujur memecat 2 orang. Dia berkata, oke, jika kalian merasa kita tidak bisa menemukan titik temu, langsung saja pecat 2 orang sekaligus, saya dan dia. Presiden menjawab bahwa keputusan terkait personel akan dilakukan secara bertahap. Selama masa perang, dia tidak akan memecat Menteri Pertahanan dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina pada hari yang sama. Selain itu, Zelensky menceritakan bahwa Fedorov katanya meyakinkannya bahwa Elon Musk sudah setuju untuk mengizinkan Ukraina menggunakan sistem Starlink di atas wilayah Rusia dan hanya perlu mendapatkan izin dari Donald Trump. Namun menurut Zelensky, ketika dia menanyakan hal yang sama kepada Trump, menurutnya ternyata Elon Musk tidak pernah memberikan izin tersebut dan katanya Fedorov telah membohonginya sehingga dia merasa dipermalukan di hadapan Presiden Amerika. Tahukah Anda, bagi saya pribadi ini mengingatkan pada konferensi pers lain dalam format off the record pada November 2023. Ini sebelum keputusan saya, waktu itu saya masih di Kiev dan menghadiri acara-acara seperti itu. Nah, saat itu Zelensky menyampaikan kepada para jurnalis juga dalam format yang sama seperti konferensi pers sekarang, yaitu format tertutup, bahwa kegagalan serangan balasan tahun 2023 adalah kesalahan pribadi Valery Zaluzhny, karena menurutnya dia salah menghitung berapa banyak kendaraan lapis baja yang dibutuhkan untuk melakukan serangan. Katanya, Zelensky dan aparat kantor presiden punya pandangan sendiri tentang berapa banyak peralatan yang dibutuhkan dan kemana harus diarahkan. Sedangkan Zaluzhny punya pandangan berbeda, dan Zaluzhny yang salah, jadi dia yang disalahkan. Itu terdengar aneh, tapi hampir 3 bulan kemudian, seperti yang Anda ingat, Zelensky memecat Zaluzhny dan mengirimnya sebagai duta besar ke Inggris. Dan sentuhan terakhir, Zelensky menyatakan bahwa pada akhir tahun 2026, Ukraina berharap dapat mencapai paritas antara luas wilayah yang diduduki Rusia sejak awal tahun dan wilayah yang dibebaskan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Menurut Presiden, sejak awal tahun 2026, pasukan Rusia telah menduduki Dnipro seluas 990 km persegi wilayah Ukraina. Pada saat yang sama, pasukan pertahanan telah merebut kembali kendali atas 820 km persegi. Namun, masih belum jelas apakah hal ini akan mendorong Rusia untuk bernegosiasi. Dan terakhir, menurut Zelensky, Rusia belum siap mengakhiri perang tanpa menuntut Ukraina keluar dari Donbas. Menurut Presiden, baik Amerika Serikat maupun Eropa saat ini belum bisa menjamin bahwa Rusia tidak akan melangkah lebih jauh setelah itu. Ini adalah salah satu opsi negosiasi. Gencatan senjata yang sedang dibahas dengan Amerika Serikat dan Eropa adalah penarikan mundur kedua belah pihak secara bersamaan dan pembentukan zona ekonomi bebas yang berfungsi sebagai penyangga di bawah kendali pihak ketiga. Dan pada akhirnya, menurut saya, pernyataan yang paling berbahaya pun terdengar. Volodymyr Zelensky berpendapat bahwa jendela paling realistis untuk mengakhiri perang secara diplomatik adalah dari akhir tahun 2026 hingga akhir musim panas 2027.
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa jendela seperti itu muncul setiap setengah tahun. Dan setiap setengah tahun, jendela itu diundur lagi selama setengah tahun ke depan. Selama perang besar-besaran ini, kita selalu mendengar bahwa perang akan berakhir di akhir tahun ini. Lalu tidak. Mari kita tunggu sampai pertengahan atau akhir musim panas. Lalu itu diundur lagi ke tahun berikutnya. Dan menurut saya, ini adalah strategi yang sangat berbahaya, strategi yang sangat mengecewakan. Kenapa? Karena hal itu membuat orang-orang percaya bahwa perang akan segera berakhir. Lalu mereka sangat kecewa ketika kenyataannya tidak demikian. Lihatlah apa yang terjadi. Ini terjadi setiap 6 bulan sekali. Maksudnya, Zelensky mengatakan jendela peluang berikutnya untuk mengakhiri perang adalah dari akhir tahun 2026 sampai akhir musim panas 2027. Dan orang-orang mulai menata hidup mereka dengan harapan bahwa prediksi ini akan menjadi kenyataan. Mereka mulai menyesuaikan hidup mereka dengan keyakinan bahwa, ya, pada akhir musim panas 2027, semuanya pasti akan berakhir. Tapi bisa saja itu tidak berakhir, dan saat itulah orang-orang kembali kecewa, jatuh ke dalam jurang itu, dan hal ini terus terulang. Coba ingat saja, berapa kali Volodymyr Zelensky dan kepala kantornya, Kirill Budanov, mengatakan bahwa perang akan segera berakhir, bahwa ini adalah jendela diplomasi, bahwa negosiasi akan segera dimulai. Ini benar-benar sangat berbahaya. Orang-orang tidak bisa hidup dalam ilusi yang terus-menerus seperti ini. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja saluran YouTube independen, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian dalam bentuk donasi atau melalui fitur sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.